Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kang Bas mah sesuai dengan badannya. Yang bulat.
Sunda. Tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Puji syukur hayu urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina dinten ayeuna urang sadayana tiasa riung pulung dina acara sasihan para Sunda nyaeta arisan. Dina acara sasih ieu bade diisi penyuluhan tanpa narkoba para Sunda hidup bahagia. Tepuk tangan untuk para Sunda. Oke, salawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusim kuring dihormat para sesepuh para Sunda, aya Abah Didi, sareng para pengurus, ibu-ibu, bapak-bapak, saderek sadayana nyotos hadir dina ieu kemplan. Sareng dina dinten ieu ya tamu spesial barangkalinya aya Kang Arif Fadilah. Kang Arif, karena Kang Arif ya lami di Bandung Paknya. Mohon lama di Bapak maaf bahasa Sunda apa bahasa Sunda Pak ya. Aya Kang Arif Fadilah wargi urang keneh sanaos ti Aceh anjeunna banyak histori di Bandung janten tiasa lah ngahiji sareng urang sareng keluarga besar para Sunda Paknya atur nuhun tos sumping kana ieu kemplan. Bapak Ibu sadayana hayu urang ngawitan ieu acara kumaos bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh nincakan acara kedua wae langsung urang dangukeun sambutan di panitia penyelenggara. Kita bade Abah Rustandi, sambung Abah Rustandi aya pamengan sakedap di acara Maulid. Bade didugikeun ku Kang Bambang. Kang Bambang dihaturan ya. Kang Bambang, aya Kang Bambang, ayahnya. Oke, semua semangat. Kita ya dulu ya. Ya-nya ini saja. Kalau saya bilang tanpa narkoba, Bapak Ibu jawab para Sunda hidup bahagia. Oke, kita tes. Tanpa narkoba, para Sunda hidup bahagia. Luar biasa. Silakan Kang Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acan sarapannya. Aku sarapan heula. Sakali dia ame kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Acana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa kempel dina acara silaturahmi Sunda anu sasihan. Nah temana ayeuna nyaeta tanpa narkoba para Sunda hidup bahagia. Seperti tadi MC anu perantos nyampaikeun ame orang semangat yel-yelna tanpa narkoba Para Sunda hidup bahagia. Tanpa narkoba Para Sunda hidup bahagia. Atur nuhun. Henteu hilap salawat sinareng salam mugia selalu terlimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaresna teh abdi sanes ketua panitia Pak Ustadz Rustandi kumargi Pak Ustadz aya kemengan Maulid janten abdi mewakili
nya panginten aya beberapa poin anu bade disampaikan di pihak panitia. Anu kahiji ngahatur nuhunkeun sadaya akang-akang teteh-teteh anu tos ngawangkeun waktos dina dinten ayeuna. Anu kadua salam hormat kalau Pak Ahri, salam hormat kalau Pak Waka, salam ayah salam oge di Ketua Parasunda Kang Ade karasan tadi di jalan kendala dina mobil, insya Allah ayeuna entos diperbaiki sakedap didugi. Salam hormat oge ka Pak Agus selaku perwakilan dari BNN. Salam hormat ka sesepuh pembina sareng sadaya rengrengan pengurus Parasunda. Salam sayang oge kanggo sadaya wargi Parasunda sadayana, teteh-teteh sareng akang-akang. Hidup Parasunda. Hidup Parasunda. Anu kaduana panginten ti panitia Pak Arif, enggak apa-apa saya bahasa Sunda ya. Ya, maaf. Dari panitia mengucapkan maaf beribu maaf kalau dari segi hidangan, acara, tempat ada yang kurang mohon dimaafkan. Insya Allah kalau saling memaafkan, langsung saling menikmati, ada keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu katiluna panginten insya Allah semoga kapayuna sasih payun panitia anu sanesna bade ngayakeun tema nyaeta PMI donor darah anu teu acan kantos donor darah. Teras aya anu sieun donor darah, mungkin aya ti narasumber bade menyampaikan ternyata donor darah teh enggak setakut yang kita pikirkan. Sering donor darah, sering oge kita akan mendapatkan manfaat dan bakal menambah kesehatan. Oge sering donor darah, sering kenging kupon tahun payun bade aya di undian motor. Kamari ngiring jalan haroyong motor sadayana. Tapi ayeuna karasan aya Pak Arif manawi di macan ieu Bang. Pak Waka hatur nuhun tos ngawangkeun waktos, mugia sasi payun tiasa hadir deui kanggo donor darah. Panginten eta wae ti panitia mah kirang langkung hapunten kasadayana. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa narkoba Parasunda hidup bahagia. Tanpa narkoba Wassalam. Semangat ya panitia, ternyata tos ngagendakeun sababaraha acara kanggo bulan kapayuna gitu ya. Insyaallah sasi payun aya di PMI Kang Bang ya. Insyaallah. Ya, para panitia luar biasa anu setiap sasi ngayakeun ieu acara, atur nuhun urang sadayana ka panitia nu tos bekerja keras ya setiap bulan. Oke, Bapak Ibu, sadayana urang lajengkeun ka nu kadua sambutan di Wakil Ketua Parasunda Aceh anu bade didugikeun ku Kang Kapten Narsim Sukriyatna. Ka Kang Narsim waktos diaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan rutin Parasunda. Jadi saya mohon maaf ngomongnya bahasa Indonesia saja. Sekali-kali nyari Sunda soalnya rada hilap-hilap anu halusna gitu ta. Malum orang Bogor rada kasar sekali. Jadi sekali lagi kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita semua perlu bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Semoga kita dan kegiatan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pada para sesepuh Parasunda ngetos tiasa sumping di tempat ieu salajengna
yang saya hormati kepada Bapak Arif Fadilah, salajengna turun oge kanggo Kang Agus Mulya sebagai narasumber di acara urang sasihan ayeuna. Salajengna kasadayana, kasaderek, ka Akang, ka Rai, ka Teteh, ka Umi, ya kan, kasadayana tos tiasa sumping ya disikeun waktosna atau waktosna tiasa dongkap ka dieu kumargi masih seueur saderek urang sadayana, badaya urang sadayana anu teu tiasa acan dongkap ka dieu. Mugi kapayun nyuhunkeun supados rerencangan saderek dulur urang badaya urang anu teu tiasa sumping dina acara kegiatan rutinan, mugi didugikeun yuk urang sami-sami kempel, sami-sami ngaguyub sawi hulu ngahiji sakai jati. Jadi orang Sunda kedah kompak di mana-mana. Kemudian orang ini di Banda Aceh. Ya, jadi saya nyuhunkeun ka sadayana. Salajengna dina dinten ayeuna alhamdulillah panitia penyelenggara tos nyayagikeun sarana sareng prasaranana. Sim kuring salaku wakil panitia atau wakil para Sunda ngawakilkeun Kang Ade anu nuju ayeuna teh acan tiasa sumping ka ieu acara karena hal tertentu. Jadi nyuhunkeun ngucapkeun beribu-ribu hatur nuhun ka sadayana penyelenggara. Sebab upami teu aya penyelenggara ieu berbuat yang terbaik, tidak akan tercapai kegiatan ini. Cuman ke depan harus kita maksimalkan kembali, khususnya penyediaan baik pun akomodasi yang lain, khususnya ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini sangat penting sehingga tidak akan mengganggu rencana kegiatan yang lainnya. Selanjutnya dalam kegiatan pagi hari ini, siang hari ini sampai dengan selesai, alhamdulillah sesuai dengan rencana. Dalam rencana kegiatan bulanan ini kita akan membahas kegiatan yaitu tentang pentingnya narkoba, ya, dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, khususnya kanggo urang keluarga para Sunda, umumnya kanggo urang meureun anu aya di sekitaran lingkungan urang, khususnya ya bagi keluarga para Sunda. Mugi-mugi tiasa santes aya pembekalan ti Kang Agus Mulya, urang tiasa ngajagi keluarga urang, murang kali urang, saderek urang tina gangguan bahaya narkoba anu betul-betul anu kinten-kinten teh emang sangat mengganggu. Contoh-contoh narkoba yang banyak beredar di khususnya wilayah Aceh yang paling banyak adalah metamfetamin atau bisa disebut teh sabu-sabu. Tah eta bahaya eta teh emang betul-betul. Pertama memang sangat menggiurkan secara finansial, mungkin ya bisa cepat kaya dan cepat dipenjara gitu loh. Jadi kita cepat kaya tapi cepat juga sengsara ya di dalam penjara. Jadi mangga dina acara ieu mumpung Kang Agus Mulya tiasa nyempetkeun waktos, urang curang iringan sadayana ieu, urang perhatikeun tah engke upami bilih aya pertarosan mangga ditaroskeun kegiatan ieu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua, khususnya keluarga para Sunda dan umumnya kepada seluruh keluarga saudara kita yang sudah hadir di sini. Dan kita bisa memberikan informasi kepada keluarga kita yang belum hadir di tempat ini. Selanjutnya kegiatan ini saya rasa harus perlu ditingkatkan ke depan. Program-program para Sunda ke depan banyak, apalagi kita juga berkaitan dengan kegiatan bulan depan adalah pesta demokrasi. Kita juga harus berpartisipasi. Saya mengingatkan kepada seluruh warga para Sunda, berpartisipasi untuk menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin Indonesia ke depan, ya Pak ya dan Ibu-ibu. Jadi
Sementara ini saja yang dapat saya sampaikan dalam rangka kegiatan ini. Sekali lagi, semoga kegiatan kita ini menjadikan suatu kegiatan pahala ibadah bagi kita sekalian. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi adaban al-hazan. Inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa alihi washabihi amma ba'du. Puji sinaran syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya di siang atau pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, penuh berkah ini, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan insya Allah sehat tanpa narkoba. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya ila yaumil akhir. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Paguyuban Parasunda Kang Ade Mutiacan Sumping, insyaallah sedap di Sajungjang Tarawat, rengrengan pengurus, ke para sepuh, bini sepuh Parasunda, ibu-ibu, oge Kang Arif, terus uwi. Mugi dipasihan sehat, lancar, barokah. Oge ke para putra urang sadaya, nah nu ngiring hadir di tempat di majelis gitu ya. Hayu urang sami-sami ya bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kelancaran. Juga ini saya mohon maaf nih ke semuanya, bukan mau menggurui ya, kalau istilah Sunda mapatahan kojai kameri, ke para ajengan, para ustad, dan juga bapak ibu sekalian. Nah ini sengaja saya mau ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja ya Bu ya, biar tidak biar yang ngerti nanti semua orang, jadi tidak hanya Ibu Tini, Kang Bambang, Pilio sadayana lah gitu, mulai di luar oge gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi kalau ngomongin narkoba ini dimensinya banyak, dari berbagai pandangan, dari segi agama apapun, ketika bicara penyalahgunaan narkoba adalah haram, dilarang penyalahgunaannya ya. Karena menyalahgunakan narkoba artinya merusak diri kita sendiri, merusak masa depan, merusak keluarga, dan juga menghancurkan bangsa dan negara. Agama apapun, Islam ya, di Al-Maidah ayat 90 bicara tentang Homer, haramnya memakai atau meminum minuman keras. Itu baru bicara tentang Homer. Ketika bicara narkoba, menyalahgunakan narkoba, maka pengaruhnya akan lebih dahsyat, lebih mengerikan. Fakta yang saya temukan, ada anak kelas 5 SD harus meregang nyawa karena menyalahgunakan narkoba. Anak kelas 5, saya tahu persis, menyaksikan sendiri. Banyak para pelajar, anak-anak kita, adik-adik kita harus kehilangan nyawa, harus kehilangan masa depannya karena menyalahgunakan narkoba. Banyak pejabat yang rontok, punya bintang berderet di pundaknya, rontok.
masa depannya hancur karena menyalahgunakan narkoba. Banyak pejabat tinggi demikian. Nah, kemudian apakah mereka saja yang menerima akibat itu? Tentu tidak. Keluarganya pasti. Seorang anak kecil kelas 5 SD, kenapa dia bisa terjerumus makan narkoba? Karena pertama, lingkungan keluarganya di rumah dia sering melihat orang tuanya, bapaknya makan narkoba. Nah, artinya apa? Bahwa, nah ini, pendidikan yang paling utama, yang paling penting adalah di keluarga. Berilah contoh kepada anak. Anak akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Nah, ini pendidikan untuk orang tua dalam rangka mendidik anak. Anak harus diberikan pendidikan yang baik. Orang tua harus tahu kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan pergaulan anak, dengan siapa anak kita bergaul, kemana anak kita bermain. Nah ini, jadi kait-mengkait. Ya, kalau urusan narkoba tuh panjang rangkaiannya. Ya. Seorang, ini banyak nih kasus-kasus ya. Pernah seorang bupati masih muda karena menyalahgunakan narkoba, makin narkoba, selesai dia karirnya. Ya. Nah, artinya bahwa menyalahgunakan narkoba ada akibat, ada efek yang akan diderita terus sepanjang umur, sepanjang hidup. Ya. Kalau seseorang udah makan narkoba, maka dia akan sulit, tidak akan lepas dengan mudah dari pengaruh narkoba. Lalu narkoba itu apa sih? Ya. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan. Dan juga ada yang juga menyebutnya nafza, narkotika, psikotropika, zat adiktif. Kenapa narkoba diperangi? Kenapa narkoba dimusuhi? Bukankah Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaat? Kan gitu. Nah, sekarang kita salah satu contoh narkotika, jenis narkotika di Aceh, ganja. Ketika kita bicara Aceh adalah bicara tanaman, kultivasi tanaman terlarang ganja. Nah, Allah menciptakan tanaman ganja, ya, cannabis sativa kalau dalam bahasa ilmiahnya, itu kan pasti ada manfaatnya. Nah, yang diperangi, yang dimusuhi, apakah manfaatnya? Kan tidak, karena ganja disalahgunakan. Ya, jadi ketika bicara ganja, ya bukan bicara mabok sebenarnya, bukan bicara menyalahgunakan, tapi memanfaatkan seharusnya itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Nah, juga narkotika jenis lain. Ya, itu. Lalu kenapa narkotika? Kenapa narkoba diperangi, dimusuhi? Karena ada 3 sifat jahat yang terkandung dalam narkoba. Yang pertama, habitual. Orang make, ya. Nah, ini juga ya. Orang mau makan narkoba, apakah ujug-ujug makan narkoba? Nggak mungkin. Orang punya duit, saya mau beli narkoba, nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti dikasih dulu. Gratis awalnya. Nah ini juga, nah tadi nyambung dulu ke belakang. Pergaulan. Ya, anak bergaul dengan siapa, orang tuanya juga bergaul dengan siapa. Ya. Sifat jahat yang pertama, habitual, kebiasaan. Orang makan narkoba sekali, 2 kali, 3 kali, tahap coba-coba. Coba-coba nggak langsung beli, nggak akan, itu nggak ada rumusnya. Dikasih, lu lagi pusing, lu lagi banyak masalah, nih gua kasih nih, biar enak katanya. Kasih 1 sekali. 2 kali, nah, kemudian 3 kali nanyain lagi, boleh nih. Kemudian selanjutnya, lu beli dong. Itu bahasa gaulnya gitu. Nah itu sudah mulai habit, kebiasaan tertanam. Kan memunculkan kebiasaan itu kan tidak hanya sekali. Kebiasaan itu kan dilakukan berulang-ulang.
Nah, ketika udah biasa, nah, ya, kemudian toleran, mulai makainya yang awalnya kebutuhannya sedikit, ya seisep 2 isep, lama-lama ya lama, banyak gitu ya. Interval waktunya awalnya jarang, sebulan sekali, sebulan 2 kali, terus sampai dengan pendek jangka waktunya. Nah, ini sifat jahat yang ketiga, apa? Adiktif, kecanduan, ketergantungan. Nah, ini kalau sudah sifat ini melekat, ada peribahasa, gua nggak bisa hidup tanpa lo. Nah, itu jadi apapun dia akan dapatkan untuk mendapatkan barang tersebut, apapun. Nah, ini sudah mulai timbul kriminal. Punya uang dia beli, gak punya uang minta, mulai tengok kanan tengok kiri. Ketika tubuhnya nagih, ya, karena toleran tadi, maka apapun akan dia lakukan. Dia harus mencuri. Ya. Lalu kenapa narkoba juga dimusuhi, diperangi? Karena apa tadi? Penyalahgunaannya. Karena ada jenis-jenis narkotika tertentu, ya. Karena ada aturannya kalau urusan tentang narkotika, ya. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ini diatur di Undang-Undang 35. Ya. Golongan 1 itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak digunakan di dalam pengobatan, di dalam lingkungan kesehatan. Tidak. Titik. Jadi kalau ada alasan-alasan tertentu, Pak, ini buat pengobatan, ini buat penyakit. Ya. Sepanjang undang-undangnya melarang untuk digunakan, tidak. Tetapi hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sudah dibuktikan dengan hasil penelitian, mungkin lain ceritanya. Nah, ada juga narkotika golongan 2 dan golongan 3. Tetapi itu pun penggunaannya harus sesuai dengan aturan. Ada aturan-aturannya. Jadi yang diperangi, dimusuhi adalah penyalahgunaannya. Kenapa? Ketika narkotika masuk ke dalam tubuh manusia, yang dirusak, yang diserang adalah susunan sel saraf pusat otak. Dan ini adalah kerusakan permanen. Makanya pengguna narkoba, penyalahguna narkoba yang digolongkan sebagai korban, ya, itu digolongkan orang sakit. Di undang-undang juga bahasanya wajib direhabilitasi, wajib. Tetapi ketika secara sukarela dia mau direhabilitasi. Tidak ada istilah kata sembuh, tidak. Bagi pecandu pengguna narkoba tidak ada istilah kata sembuh. Yang ada hanya pulih, beda. Pulih sama sembuh beda. Ketika pulih, awalnya tidak make, ya tidak make. Ya kembali tidak make. Tetapi kerusakan susunan sel saraf pusat otaknya adalah kerusakan yang permanen. Nggak bisa. Jadi tetap ada bekas, ya. Oleh karena itu jangan pernah kita mencoba narkoba, karena itu akibatnya destruktif, mematikan. Ya. Nah, kemudian juga selain sifat juga ada efeknya. Ya, pengguna narkoba punya efek. Yang pertama stimulan. Ya, stimulan jadi menstimulus tubuh. Ada jenis-jenis narkotika tertentu, ya ini biasa dipakai di kalangan artis gitu ya. Nah, ini yang aktivitasnya tinggi. Nah, ini biasanya menstimulan tubuhnya biar selalu punya energi. Padahal itu hanya sesaat. Jenis-jenis narkotika tertentu. Kemudian yang kedua, bersifat halusinogen. Punya daya hayal, menghayal. Jenis-jenis narkotika tertentu, ya. Jadi punya punya efek, ya. Kalau kita berpikir pengen jadi Superman, makan narkoba jenis itu, ya di pikiran kita Superman naik ke pohon, turunnya enggak ini tapi terbang. Nah, itu ya. Nah, kemudian adiksi, ya, ketergantungan, kecanduan. Nah, ini yang selalu, ya,
Jadi kalau udah ketergantungan, udah kecanduan. Nah, kemudian juga ya dimensi lain bahwa penyalahgunaan narkoba adalah pertahanan bangsa. Menghancurkan bangsa Indonesia lewat kekuatan militer akan sangat sulit. Ya, tetapi sejarah pernah mencatat bahwa kehancuran negara Tiongkok itu adalah akibat satu strategi ya yang namanya perang candu. Tiongkok, Cina, dan zaman dinasti Ming kan pernah hancur oleh Inggris. Inggris negara kecil, tapi kenapa bisa menghancurkan Tiongkok negara yang besar? Nah, ini yang dipakai pada saat ini. Jadi menghancurkan negara Indonesia akan sulit dengan kekuatan militer. Oleh karena itu apa? Pakailah dengan menghancurkan generasi mudanya. Narkoba banjir nih. Ya. Kita sangat miris sekali ya. Ini juga tantangan buat kita semua selaku warga Sunda yang ada di Aceh. Ya, ini juga kewajiban kita bahwa wilayah Aceh ini adalah wilayah pintu masuk jenis narkoba jenis apapun itu pasti akan lewat Aceh ya, karena ada banyak pelabuhan-pelabuhan, banyak pintu-pintu yang bisa digunakan sebelum larinya ke Jawa. Apalagi di sini ada sumber narkotika ya kalau bicara misalnya ganja ya bicaranya pasti dari sini. Jadi kalau ada ungkap kasus di Jawa Barat, nah ini saya setiap minggu kedatangan teman-teman dari Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa ini. Kalau ungkap kasus di sana, nah ujung-ujungnya ke sini. Jadi para apa ya ujungnya muaranya di Aceh. Kemudian TPPU-nya juga pengalihan usaha-usahanya juga kadang-kadang di Aceh. Ini juga tantangan, ya. Oleh karena itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, juga ada anak-anak juga sekalian. Yang pertama buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ketahanan keluarga ya, bahwa tidak ada ya di Indonesia ini apa di Aceh ini satu wilayah pun, satu daerah pun yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ada, selalu ada. Artinya bahwa kita udah dekat untuk mendapatkan narkoba itu sangat mudah. Kan pernah saya mengungkap kasus ada satu anak SMA dia beli online. Itu kan sangat mudah sekali, artinya bisa melalui HP. Ternyata dia beli apa jenis ganja dari sini lagi dari Aceh. Padahal dia anak pinter. Kenapa? Itu ingin. Nah, ini ya. Rasa keingintahuan pada anak-anak remaja. Nah, ini juga harus kita imbangi dengan informasi yang jelas. Informasi yang mudah diakses oleh mereka, terutama dalam akibatnya, efeknya. Tidak ada istilahnya untuk meningkatkan prestasi itu lewat narkoba. Yang ada hanya merusak. Ya. Orang kalau sudah makan narkoba, dia direhabilitasi kemanapun tidak akan sembuh. Dia punya uang sebanyak apapun maka akan habis. Karena rehabilitasi itu mahal. Ya. Oleh karena itu, ya tadi di awal saya mengajak kepada semuanya, wa anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Menjaga kita dulu. Orang tua kita dulu, orang tua dulu. Kita dulu. Kita pahamkan, kita imunkan, ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan narkoba. Setelah itu kita mengajak keluarga kita. Setelah itu kita mengajak lingkungan kita. Lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita beraktivitas. Jangan pernah menggunakan narkoba. Sekali menggunakan narkoba, maka sulit terlepas. Bangsa Indonesia saat ini sedang darurat narkoba. Presiden menyatakan bahwa negara Indonesia darurat narkoba. Ini karena faktanya.
30 orang sampai 50 orang meninggal setiap hari karena menyalahgunakan narkoba. Itu yang terdata, yang apa ya? Ya seperti fenomena gunung es. Coba kita kalikan berapa dalam sebulan, berapa dalam setahun, dan itu adalah sebagian besar generasi muda. Apa jadinya 10, 20, 30 tahun lagi bangsa Indonesia? Kalau kita tidak berbuat, maka tunggu kehancuran Indonesia. Indonesia yang akan mencapai apa ya? Tahun emas 2045 karena ada bonus demografi tidak akan tercapai kalau keadaan darurat narkoba tidak teratasi. 20, 30 sampai 50 orang meninggal. Ya. Nah, ini makanya adalah bencana kemanusiaan. Ayo kita berbuat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bangsa Indonesia akan hancur kalau terus dibanjiri, kalau masyarakatnya tidak peduli. Ya, aparat tidak akan sanggup tanpa keterlibatan dari masyarakatnya. Yang sudah kadung make, berhenti. Pak, saya sulit. Ayo lapor ke kami. Di BNN ada, ya, kami PWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Laporlah. Akan direhabilitasi. Karena bahasanya itu. Yang belum pakai jangan sampai coba-coba. Ya. Nah, ini tugas para aparat untuk memotong jaringan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya menghimbau, mengajak dan juga menasihati diri saya sendiri bahwa ya narkoba, penyalahgunaan narkoba sudah sangat dekat dengan kita. Ayo kita bekali anak kita dengan pengetahuan, dengan nilai-nilai agama, ya. Karena agama apapun akan menyatakan bahwa menyalahgunakan narkoba adalah tidak dibenarkan. Islam sendiri bahwa menyatakan haram. Ya. Nah, kemudian juga ini kepada para tokoh masyarakat, terus suarakan kepada masyarakat sekitar di lingkungannya untuk jangan pernah masyarakat itu mengenal narkoba, menyalahgunakan narkoba. Ya, banyak jenis-jenis narkotika, narkoba. Nah, ini bahkan ini ada paket hemat nih katanya. Ini fenomena apa lagi nih? Ya, di kalangan remaja. Jadi sekali ngisep 50.000. Kalau sabu kan mahal. Sabu yang bagus, yang agak bagus itu kan 1,5 juta. Mana aku beli mereka? Ini ada istilah paket hemat. Jadi patungan, belinya yang KW 2, 3 gitu ya. Nah, ini waspadai ya. Tuh. Di sekali isep, 2 isep. Nah, itu. Ini ada beberapa kasus seperti ini. Ya. Kemudian juga ini karena di sekitar kita adalah ya banyak tanaman terlarang ganja, juga mohon diwaspadai. Jadi kalau kami di Jawa Barat di sana kan di lembur gitu ya, paling tanaman kan 1-2. Kalau di sini mah ladang, ya 1 hektar 2 hektar gitu ya. Nah itu ya, ini juga harus diwaspadai gitu ya. Nah kemudian juga ya, ini untuk memantau terus, melihat dengan siapa anak kita bergaul, kemana, ya ini agar apa ya, tidak terjerumus. Kalau terjerumus ya sulit. Keluarga ya, ini sebagian besar keluarga menyadari bahwa anaknya sudah menggunakan narkoba itu sudah sangat terlambat. Ini hasil penelitian. Mereka tahunya anaknya di rumah itu baik-baik saja, anaknya di luar itu baik-baik saja, mereka bergaulnya baik-baik saja karena di rumah juga menunjukkan sifat-sifat yang tidak tidak mencurigakan. Nah, akhirnya
kecelek. Banyak hal-hal seperti ini, ya. Jadi sayangi keluarga, sayangi diri kita, ya. Akan hancur karir seseorang ketika menggunakan narkoba. Akan rontok bintangnya ketika berurusan dengan narkoba. Ya. Karena apa? Narkoba itu sekarang udah dipakai untuk menghancurkan pesuar, ya, menghancurkan sendi-sendi berbangsa bernegara. Jadi tidak hanya dari aspek kesehatan dan ekonomi. Kalau dari ekonomi, betul bahwa bisnis narkoba ini adalah sangat menggiurkan, sangat menggiurkan. Tetapi yang lebih jauh dari itu, bangsa akan hancur ketika satu negara dikuasai oleh narkoba. Ya. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak sekali lagi, mari kita hindari menyalahgunakan narkoba. Jangan pernah kita sekali-sekali mencoba. Ya, narkobanya cukup ibu-ibu aja kalau malam, ya Bu, ya, narik kolor bapak, gitu ya. Ya, cukup itu aja gitu ya. Jadi jangan yang lain lah gitu. Ada tanya jawab, Pak? Ini. Nah, itu hanya sebagai pengantar. Nanti kita buka dialog. Gitu. Kalau ngomongin narkoba ini 3 hari 3 malam nggak akan selesai soalnya. Atur nuhun Kang Agus. Panjang lebar sangat mencerahkan kita semua. Bapak Ibu sadayana, waktu sana 11.20 melalui sekitar 15 menit atau 20 menit kurang dialog tanya jawab. Mangga dari aya patarosan pertanyaan ke Kang Agus perkawis permasalahan narkoba. Mangga saha? Oh, mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepakeun nami abdi teh hayang ti Garut. Di Garut, halo Garut. Iya, Bapak badai ngaroskeun abdi teh kan gaduh murang kali kelas 2 SMA pamegep. Janten hoyong terang naon ciri-cirina pami jalmi atau nabi remaja anu narkoba gitu, terutama remaja lah. Aya anu nyarios cenah ke tarawantu ninggal cenah, nya di putra teh da memang tara ninggal eta mah nunduk we pami ditaruh sieun gitu. Janten hoyong terang kan kumaha ciri-cirina anu umum gitu di kalangan remaja anu ieu kana narkoba. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, di Teh Yayang di Garut, lebih kan di Garut tadi teh. Alhamdulillah. Ya, biar semangat ya. Tanpa narkoba. Sekali lagi tanpa narkoba. Hidup bahagia. Maka Agus langsung di walet. Teh Yayang di Garut lebih-lebih. Ciri-ciri pengguna narkoba, emang setiap orang itu sangat berbeda, ya. Tetapi secara umum, ya, ini terutama di kalangan remaja, ini akan mudah sekali secara umum, ya. Tetapi walaupun itu tidak spesifik menunjukkan bahwa dia dikategorikan pengguna, karena pembuktiannya harus berlanjut. Tapi secara fisik ada perubahan. Yang pertama biasanya kalangan remaja, anak remaja itu kan dia akan tampil ya segar, terus energik gitu ya. Nah, tetapi ketika ada perubahan di dalam pola hidupnya, dia ujung-ujung cuek, tidak memperhatikan penampilannya, cuek aja gitu ya, cuek tuh ya rambut boro-boro pengen disisir gitu ya, terus malas mandi. Ya, karena ada jenis-jenis narkotika tertentu ketika dia dalam keadaan on, nah itu dipakai gitu, dia takut air, ya, makanya jarang mandi gitu ya, bukan malas ini ya gimana ya. Ini kan secara umum gitu ya, terutama di kalangan remaja gitu ya. Nah kemudian ada ya kalau orang mandang nunduk gitu kan kadang-kadang ini yang nggak bisa juga digenerasikan, tetapi
lihatlah di matanya ada perubahan nggak, apakah dia merah bening gitu, tapi itu misalnya merah. Tetapi kalau untuk lebih meyakinkan lagi dilakukan tes urin, ya tes urin secara mendadak tapi jangan direncanakan, karena urin itu ada jangka waktu tertentu, ya kemana, bisa ke lab, bisa ke kami, ke BNN gitu ya, tes urin. Dan tes urin juga ini bukan untuk menjustifikasi wah kamu make pasti enggak, jadi hanya menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya ada petunjuk, ada indikasi narkotika. Nah itu harus pendalaman lagi. Nah tapi ya kewaspadaan orang tua ketika misalnya ini ya harus secara fisik ya itu. Nah kemudian juga awasi pergaulannya, pasti akan berbeda. Dia biasanya punya komunitas A, tapi kalau dia mulai make, dia akan pindah komunitasnya menjadi komunitas yang make, karena dia rasa ketakutannya pasti akan tinggi. Kalau dia komunitasnya bergaulnya dengan yang lama, dengan yang baik-baik, kemudian ketemulah dengan orang yang temennya yang make, pasti akan pindah ke situ. Dia punya teman baru lah istilahnya. Nah kemudian juga ada hal-hal mencurigakan, komunikasi misalnya, dia komunikasi akan lebih sembunyi-sembunyi. Nah orang tua sebaiknya sekali-kali periksa HP anak gitu, tapi kan susah, hese gitu ya. Nah atau misalnya di tasnya di sekali-kali tanpa sepengetahuan anaknya gitu. Nah itu ya barangkali ini yang paling ini adalah ketika dia punya komunitas lain, ya teman lain gitu. Itu ya, jadi gambaran sederhananya itu. Kalau lebih meyakinkan lagi kita suruhin aja gitu. Oke, teman Kang Agus gitu beda ditanya dan mengetahui pergaulan anak dengan siapa ya. Kemudian tadi jarang ibak jarang komunikasi tertutup itu salah satu mungkin indikasi kalau anak itu bisa jadi ciri-ciri lah. Tapi yang lebih meyakinkan tes urin Pak ya, tes urin yang meyakinkan anak atau siapa saja, bukan hanya anak itu terlibat narkoba atau tidak. Maka masih ada waktu, Kang Narsim, maka Kang. Atur nuhun waktu terus di kasihan kanggo sesi tanya jawab. Simpuri pada Tumaro Agus khususnya kanggo orang sadayana ya, khususnya warga Sunda. Nah ini kan selama ini sering kita melihat adanya kegiatan-kegiatan represif atau preventifnya dari pihak-pihak yang bertanggung jawab tentang kegiatan penyalahgunaan narkoba. Ini saya yang bertanya kepada khususnya untuk kita semua, apa trik kita pada saat ada kegiatan yang dilakukan oleh aparat, pada saat kegiatan dia melaksanakan mungkin pemeriksaan, banyak yang orang tidak tahu akhirnya jadi korban, ya kan? Tahu-tahu pemeriksa kendaraan, padahal kita tidak pernah membawa hal itu, barang itu, tapi tahu-tahu kok bisa ada. Triknya pada saat khususnya kanggo warga orang sadayana anu di Aceh, ulah dugi ke istilahna teh terang-terang nanti nyonya aya pada teu panah gitu. Janda bareng apal barang lagi teh apal gitu kan. Jenis barang lagi nu kumaha. Tahu-tahu pas aya pemeriksaan teh dina mobil urang, dina motor urang nyujuk aya gitu tah. Ulah dugi kajantenan ka wargi urang nu di dieu khususna. Kaduana sejauh mana sih pencegahan yang dilakukan instansi yang mengurusi tentang narkoba ini, karena kita tahu kok makin lama tambah banyak, dan kita juga tahu, mohon maaf kita tidak menutup mata bahwasanya jangan sampai istilahnya sepertinya oknumnya bukan satu tapi banyak. Jadi ada orang oknum tapi banyak gitu kan. Dan bahkan kita tahu sampai bahkan ada yang menjual, kita pernah lihat ya Pak ya, ada seorang tadi yang bilang bintang-bintangnya jatuh gara-gara seperti itu. Nah sampai sejauh mana dan hukuman apa yang layak diberikan kepada
orang-orang pengkhianat seperti itu. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Waka nih. Ya, kadang-kadang gini ya, bukan kadang-kadang. Kalau yang namanya oknum dimanapun ada, oknum ya. Oknum itu dimanapun ada yang memanfaatkan situasi, dimanapun ada. Nah, sekarang ini zamannya zaman apa? Medsos zaman ini. Jadi ketika ini salah satu aja usaha ketika ada kegiatan itu preventif ya untuk divideokan. Karena emang kami juga tidak menutup mata, seringkali ada laporan-laporan tentang itu. Nah, kejadian yang sebetulnya kan itu harus pendalaman yang betul-betul gitu ya. Sekarang zaman HP, zaman ini video apa namanya itu rekam apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Ya, upaya, salah satu upaya gitu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah preventif. Upaya preventif pencegahan. Jadi ketika kita sama siapa kita bergaul, nah itu juga harus tahu ya. Karena ya kadang kalau kata bahasa Sunda di sakompet daun kan kita bergaul dengan tukang minyak ya ke bawah minyak ke cipratan minyak ya. Kita bergaul dengan bandar ya kata aparat maunya teka bagi gitu. Nah itu juga kita harus hati-hati gitu ya. Ya kadang-kadang teman kita sepertinya baik ya, sepertinya tidak ada masalah, tetapi kita harus tahu betul ya itu apa yang dia lakukan kesehariannya, upaya usahanya apa. Ini kadang-kadang banyak juga Pak jadi seperti itu. Ya akhirnya nah ini kejadiannya juga kadang-kadang ini kalau para bandar pembeli itu kalau kan sekarang kan melalui transfer gitu. Apakah kemudian dia beli ke yang bersangkutan? Tidak. Dititipkan. Pak Waka misalnya sama saya mau beli ke Pak Waka. Ini saya akan transfer ke Pak Waka enggak. Nah, saya pinjam rekeningnya Kang BEM gitu atau rekening istrinya, rekening anaknya. Wow, uang keberapanya. Nah, itu juga harus waspada seperti itu. Akhirnya kan kita jadi masuk dalam jaringan gitu ya. Pokoknya mah waspada dan hati-hatilah gitu. Dan kemudian juga nih ya kita karena dari berbagai instansi sering-seringlah kita melakukan sosialisasi penyuluhan ya. Kalau dalam keadaan begini kan ya perkenalan aja memperkenalkan. Tapi kalau misalnya ada audio visualnya, ada ininya kan lebih jelas. Itu ya Pak Waka. Barangkali ada lagi? Ya, teman Pak Agus. Ayat deui atanapi cekap 11.30. Ayat di patarasan. Alhamdulillah siga nama tos sangat paham Kang Agus. Atur nuhun Kang Agus tos memberikan pencerahan ke orang sadayana terkait bahaya-bahaya narkoba. Ada beberapa catatan di Silbering. Yang pertama bahwa kita memang untuk pencegahan ini memerlukan peran serta orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, karena narkoba akan menyerang saraf otak dengan kerusakan permanen Kang Gus ya, dan tidak bisa sembuh. Itu yang mungkin harus kita garis bawahi bahwa sangat berbahaya. Maka jangan coba-coba semuanya untuk mendekati narkoba, dan mari kita agar jauh dari bahaya. Bapak Ibu para warga sadayana, pangitan sakitu saya pemaparan di narasumber Kang Agus Mulia Provinsi Aceh. Kita kasih aplaus. Oke, atur nuhun Kang Agus, pangitan aya closing mangga. Jadi satu jireun naon didugikeun ku sim kuring, mudah-mudahan menjadi amal baik, amal pahala kanu sim kuring ya, bahwa mari kita hindari penyalahgunaan narkoba untuk diri kita, keluarga kita. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari bahaya narkoba.
sehat tanpa narkoba. Tanpa narkoba, para Sunda hidup bahagia. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sekali deui Kang Agus. Kopi, sakole bangsa ngimpi.